Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, ya, yang lalu kita sudah membahas materi PHI atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam hal keluarga. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan materi, yakni keluarga sempurna sesuai dengan paham Muhammadiyah. Ya, keluarga sempurna menurut paham Muhammadiyah atau kehidupan kita di keseharian ini sebagai kader Muhammadiyah atau sebagai simpatisan Muhammadiyah, yang harus dilakukan yang pertama adalah berlaku ihsan dalam keluarga. Ya, mungkin ada yang bertanya apa itu ihsan? Ihsan itu adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hasuna, yang artinya adalah berbuat baik. Jadi akar kata daripada ihsan itu adalah hasuna, yang artinya berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan, ya, yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, wa hasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyukai, ya, berbuat baik. Maka kita kemudian diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini di dalam Al-Qur'an surat kedua. Ya, surat kedua, anak-anakku masih ingat, surat kedua dalam Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah, yang artinya sapi betina, yaitu pada ayat 195. Ya, kemudian dalam hal bermuamalah, ihsan juga itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil dunuba. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah Allah, yaitu sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan dengannya, ya, dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak. Kemudian yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Ya, kalau sudah kita menjalani agama ini dengan tauhid yang benar, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kita untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik di sini yang pertama yang diperintahkan oleh Allah, berbuat baik kepada kedua ibu bapak, ya. Orang tua di sini yang diperintahkan kita berbuat baik. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga atau karib kerabat, ya. Kemudian anak-anak yatim, ya. Anak-anak yatim itu harus dijaga. Ya. Kemudian kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin itu jangan dihina.
tetapi bagaimana diperhatikan, bagaimana bisa disantuni. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Ya, itu adalah ihsan dalam bermuamalah dalam lingkungan. Ya, jadi ihsan kepada kerabat dilakukan dengan cara membangun hubungan silaturahim. Ya, dengan baik. Kuncinya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, bukan karena mau dibalas. Kita berbuat baik kepada orang, bukan karena mau dipuji, tetapi karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lingkungan keluarga, ya itu juga akan mendatangkan keharmonisan. Ya, kalau kita berbuat baik di dalam rumah, seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, maka orang tua akan merasa senang. Ya, begitu pula sebaliknya. Karena itu Anda sekalian, kita hendaknya banyak memperbaiki hubungan kita di dalam keluarga dan lingkungan. Karena Muslim yang baik dalam berkeluarga mulia itu adalah mereka yang memiliki atau memulai dan mengakhiri kehidupannya dengan syarat muatan nilai ibadah yang terintegrasi pada semua aktivitas kehidupannya. Jadi Muslim yang baik itu sebenarnya adalah mereka yang di dalam kehidupannya selalu didahulukan adalah bagaimana mendatangkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, kebaikan pada orang, kebaikan kepada lingkungannya. Kalau kita kemudian melihat dalam kehidupan kita, itu apa yang kita lakukan adalah merupakan cerminan sikap hidup. Ya, karena ketika orang berbuat ihsan, berbuat baik, otomatis akan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya, dalam istilah agama, hal yang buruk itu adalah al-isa'ah, berbuat buruk. Ya, yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang sebaliknya dari amal ma'ruf itu. Jadi kita berbuat kebaikan sebagai amal ma'ruf, maka kemudian kita meninggalkan kemungkaran. Kemudian anak-anakku sekalian, dengan banyak melakukan amal ma'ruf di sini, kita akan insyaallah terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kemudian kalau secara luas, kalau kita mau memaknai apa itu ihsan, sebenarnya itu hanya ada dua ihsan. Ya, itu ihsan yang kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya hubungan vertikal. Ya, hubungan ke atas. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangun kebaikan atau akhlakul karimah antara sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan hubungan horizontal ke sampingnya, samping kanan dan kiri. Makanya ketika kita salat itu diakhiri dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, ulama menjelaskan bahwa maknanya itu adalah kalau kita bersalam ke kanan, kita berharap supaya orang-orang yang ada di sekitar kanan kita itu terhindar dari gangguan yang kita lakukan. Artinya selamat dari gangguan-gangguan. Tetapi yang dia rasakan adalah keselamatan dan ketenangan. Begitu pula di sebaliknya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang ada di kiri itu, ketika kita salam ke kiri, itu maknanya bahwa semoga orang-orang yang ada di bagian kiri itu kemudian selamat dari ulah tangan kita.
Ya, anak-anakku sekalian, ihsan dalam berintegrasi antara sesama makhluk itu dapat dilakukan dengan cara menunaikan hak-hak mereka. Jadi kalau ada haknya orang, kita harus berikan. Ya, hak orang adalah kewajiban kita. Ya, ya menunaikan hak dan kewajiban antara sesama anggota keluarga itu merupakan cerminan ihsan dalam kehidupan keluarga. Ihsan kepada makhluk itu juga terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah. Ya, wajib dan sunnah. Ya, wajib di sini misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, anakku sekalian, kalau mau berbuat ihsan secara wajib, itu adalah hak wajib. Anda ini harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kemudian bersikap adil dan berintegrasi sosial dalam hal bermuamalah. Jadi kalau misalnya kita melakukan jual beli harus jujur, ya, karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang berjual beli tetapi tidak jujur. Ya, itu nanti kelak di hari kemudian itu siksanya amat berat bagi orang-orang yang curang dalam hal berjual beli atau dalam bermuamalah. Sementara ihsan dalam yang bersifat sunnah, misalnya ya memberikan bantuan kepada orang sesuai dengan kemampuan kita. Apakah itu tenaga, apakah itu harta, ataukah itu memberikan ilmu, sesuai kadarnya kita sebagai seorang muslim. Kemudian anak-anak sekalian, bentuk perilaku ihsan seorang anak dalam keluarga, ya, bagaimana itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa kewajiban anak kepada orang tuanya. Meskipun orang tua itu tidak mengharapkan untuk dibalas. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu orang tua itu tidak pernah meminta untuk dibalas, tetapi adalah kewajiban seorang anak untuk berbakti. Ya, apa yang dilakukan anak dalam hal berbakti? Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Anda diamanahkan oleh orang tua Anda untuk sekolah, belajar, lalu Anda tidak serius belajar, tidak serius sekolah, lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak bermanfaat, maka sesungguhnya itu adalah kebalikan dari ketaatan. Artinya kita berbuat dosa kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua kita meminta, Ananda harus serius belajar, tapi kita justru bermain-main, bersantai-santai dalam hal belajar. Maka itu adalah sebuah dosa yang kita lakukan kepada orang tua kita, mungkin kita tidak sadari. Jadi taat dan patuh terhadap nasihat dan perintah orang tua yang mengandung kebaikan atau mendatangkan manfaat. Ya, seseorang anak itu harus mengikuti nasihatnya orang tua, patuh di atas perintah orang tua. Ya, apalagi kalau hal kebaikan, kecuali kalau dalam hal mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu boleh menolaknya. Ya, misalnya orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat syirik, atau orang tua kita memerintahkan kita untuk tidak sholat, atau melarang kita untuk sholat, melarang kita untuk mengaji, maka itu boleh tidak diikuti. Tetapi harus memperlakukan orang tua dengan halus, dengan sopan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala di surah Luqman itu menjelaskan bagaimana kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Ya, wa in jahadaka
ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu wa la tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Ya, dan jika kedua orang tuamu atau ibu bapak kita memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka jangan engkau menaati keduanya, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Jadi meskipun orang tua kita mengajak kita kepada kemusyrikan, mengajak kita kepada tidak mentaati Allah, maka itu tidak wajib untuk diikuti, tetapi harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, itu dijelaskan di surah Luqman ayat 15. Ya, surah Luqman itu masih ingat anak-anakku? Surah Luqman adalah surah yang ke-31. Ya, urutan surahnya itu adalah urutan surah ke-31. Kemudian apalagi kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah bersikap tawadhu. Ya, seorang anak harus merendahkan diri dan penuh kasih sayang terhadap orang tuanya. Ya, karena itu tidak layak atau tidak boleh seorang anak lebih besar suaranya daripada ibunya, lebih besar suaranya daripada orang tuanya. Ya, kalau orang tua meminta melakukan atau meminta mengerjakan sesuatu, maka harus ditaati dan jangan pernah membentak kita punya orang tua. Ya, seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kewajiban seorang anak. Ya, bahkan berkata saja itu kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau membentak. Ya, banyak juga saya lihat itu anak-anak ketika diberikan uang jajan sesuai dengan kemampuan atau mungkin diaturkan oleh orang tuanya, dia tetap mau banyak, dan kalau tidak diberikan banyak marah. Itu tidak boleh. Ya, sebagai seorang pelajar Muhammadiyah harus mampu mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh kedua orang tua kita, dan jangan pernah membentak orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma wa la taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini jelas Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika ini jelas-jelas jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Ya, jadi misalnya orang tua kita nanti sudah ada yang lanjut usia, kita pelihara, kita jaga, maka jangan sekali-kali mengatakan kepadanya perkataan ya. Jadi misalnya orang tua kita sudah sudah lanjut usia. Biasanya kalau orang tua sudah lanjut usia, itu daya ingatannya itu sudah berkurang. Ya, ya, orang mengatakan sudah kembali lagi seperti bayi, seperti anak-anak. Ya, makanya dia lupa. Ya, mungkin pakaiannya sudah lupa di mana dia timpang, atau mungkin makanannya dikira lagi sampah, atau air minumnya dikira air cuci tangan, sementara air cuci tangan dikira minum. Kalau kita dijumpai seperti itu orang tua kita, maka jangan pernah membentaknya, jangan pernah mengatakan kamu kenapa begitu. Itu
adalah pelanggaran, adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Namanya kalau dia, apalagi kalau kita sebagai pelajar Muhammadiyah tetapi tidak memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian apalagi kewajiban kita kepada orang tua, yaitu menerima keadaan orang tua apa adanya, dan kita wajib menjaga nama baik keluarga. Jadi ingat, menerima keadaan orang tua apa adanya. Jangan paksakan orang tua. Kalau misalnya orang tua kita kemampuan ekonominya hanya sekian, jangan mau bergaya seperti orang kaya kalau memang tidak memiliki harta. Ya, seorang anak jangan karena ada bahasa kita lihat itu di tayangan-tayangan televisi atau mungkin di masyarakat kita pernah jumpai, ada anak tidak mau mengakui orang tuanya kalau dia orang miskin, dia miskin. Kalau penampilannya tidak bagus, dia tidak akui bahwa dia itu adalah orang tuanya. Atau misalnya begini, ada anak yang menghina orang tua orang lain, dan anak dari orang tua itu balik menghina orang tua kita, maka itu adalah sebuah pelanggaran, atau kita dilarang untuk mencaci atau menjelek-jelekkan orang tua orang lain, karena dikhawatirkan dia juga balik menjelek-jelekan kita punya orang tua. Kemudian anak-anak sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, nama baik kita, nama baik keluarga. Dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, tegas Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Di surah ke-66. Ya, surah ke-66 itu adalah surah At-Tahrim. Ya. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Itu di situ jelas kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi kalau ada anggota keluarga kita salah, kita wajib untuk meluruskan. Ya, seorang pelajar Muhammadiyah dalam rumah tangga, maka dia wajib menjadi teladan. Ya, wajib menjadi teladan dalam rumah tangganya. Kalau misalnya kita sebagai kakak punya adik, maka kita harus jadi contoh. Ya, subuh kita harus terlebih dahulu lebih cepat bangun untuk kemudian mempersiapkan untuk salat berjamaah, membangunkan kita punya adik. Jangan kemudian kita yang paling tua, ya kita sebagai kakak tetapi tidak bisa dicontoh. Ya, tidak bisa dicontoh dengan contoh yang baik. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita memberikan contoh kepada adik kita dalam keluarga kita yang tidak bagus dalam hal ibadah, ya pelajar Muhammadiyah ini wajib untuk menjadi contoh teladan. Ya, paling bagus salatnya, ya memperbaiki bacaannya, memperbaiki gerakan-gerakan salatnya, mengajak orang untuk berjamaah. Kemudian selanjutnya, apalagi kewajiban anak kepada orang tua? Ya, itu menghormati dan menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman-teman yang telah dijalin oleh orang tua. Ya, misalnya begini, kalau ada di antara anak-anak sekalian sudah tidak ada orang tuanya atau sudah meninggal orang tuanya, bagaimana untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Maka kita harus menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat
orang tua kita di masa hidup. Ya, kalau di masa hidupnya ada sahabatnya, ada temannya yang kita lihat akrab sekali, ya, maka itu harus kita menyambung silaturahim kepadanya. Ya, insya Allah itu ada sebuah kebaikan kepada kedua orang tua kita, dan termasuk adalah sebuah apa namanya kebaktian kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, barang siapa yang ingin bersilaturahim terhadap orang tuanya yang sudah wafat, maka bersilaturahimlah pada kerabat dan teman-teman orang tuanya. Dan itu akan menjadikan mereka ingat pada orang tuanya dan akan mendoakannya. Maka jadilah tambahan amal untuk orang tuanya. Ya, ya, dan aku sekalian, selanjutnya apalagi kewajiban anak kepada orang tua, ya, yaitu meminta restu atau pamit ketika akan berbuat sesuatu, termasuk ketika mau meninggalkan rumah, mau bepergian, harus minta izin, harus ada restu dari orang tua. Ya, jangan begitu mau keluar rumah begitu saja, padahal ada ibu, ada bapak di rumah. Ya, kita harus meminta izin untuk kalau ada yang mau kita lakukan, mau ke rumahnya teman, ditanya apa yang mau dikerja di sana, ditanya orang tua, supaya orang tua kita tidak merasa khawatir ketika anaknya meninggalkan rumah, karena jelas di mana ia berada dan apa yang ia lakukan. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita harus membiasakan minta untuk apa namanya diberi izin. Itulah adalah kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Selanjutnya, kalau ada hak, berarti ada juga, kalau ada kewajiban berarti ada hak. Jadi anak juga itu punya hak dalam rumah tangga. Ya, apa haknya anak dari orang tuanya? Ya, Rasulullah SAW yang pertama itu yang harus memiliki atau hak anak itu adalah mendapatkan nama yang baik. Nah, jadi nama-nama yang diberikan oleh orang tua itu seharusnya adalah nama yang baik. Ya, karena nama yang sebagai doa yang diberikan oleh orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah riwayat Abu Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia tanyakan? Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah hak anakku dariku?" Jadi ini orang tua bertanya kepada Rasulullah, apa katanya haknya anaknya kepadanya darinya. Nabi menjawab, engkau baguskan nama dan pendidikannya. Ya, jadi engkau baguskan nama dan pendidikannya. Kemudian engkau tempatkan di tempat yang baik. Baguskanlah namamu. Ya, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Ya. Dari hadis Abu Daud dan Ibnu Hibban. Ya, anak-anak sekalian, jadi haknya seorang anak itu adalah diberi nama yang baik. Ya, nama itu adalah doa. Ya, contoh misalnya dalam Al-Quran, Abdullah kalau dia laki-laki, Muhammad kalau dia laki-laki, ya. Kalau dia perempuan, diambilkan nama-nama para sahabat-sahabat Rasulullah atau istri Rasulullah atau nama anak Rasulullah. Nah, misalnya Siti Fatimah, istri Rasulullah, misalnya Khadijah, Aisyah, ya. Itu nama-nama yang baik, ya. Atau nama-nama nabi yang terdahulu,
itu boleh dijadikan nama, karena itu adalah nama-nama yang baik yang sudah ada di masa-masa yang lalu. Nah, kemudian apalagi haknya anak kepada orang tuanya, ya, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan persusuan, ya, pengasuhan atau pendidikan, ya. Jadi seorang anak itu memiliki hak untuk menyusu kepada ibunya dengan selama 2 tahun penuh. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak orang menyusunya bukan kepada ibunya, tetapi diberikan susu formula. Padahal banyak kelebihan-kelebihan ya yang didapatkan dari ASI, ya, air susu ibu. Dalam ilmu psikologi, seorang anak yang sering didekap oleh ibunya karena diberikan ASI, maka itu adalah dia cenderung jadi penyayang. Ya, beda dengan mereka yang selalu diberikan susu formula, susu sapi, ya, sehingga biasa dia agak keras otaknya. Ya. Kemudian tidak heran kalau kemudian dia kadang membentak orang tuanya, karena memang tidak ada jalinan kasih sayang dari dengan meminum susu dari orang tuanya. Kemudian apalagi haknya, seorang anak memiliki hak perlindungan dan nafkah dari keluarga. Jadi nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sesuai dengan kemampuan ayah dan ibu kita. Jangan karena keinginan kita yang terlalu tinggi tidak memperhatikan kemampuan orang tua kita. Itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Karena itu nanda sekalian, kita harus melihat kemampuan orang tua kita. Ya, jangan terlalu menuntut yang banyak, uang jajan yang banyak, fasilitas yang banyak, padahal kita tahu bahwa orang tua kita tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Kemudian apalagi haknya dari orang tuanya adalah memiliki hak pendidikan dalam keluarga. Ya, pendidikan yang pertama yang harus dia miliki adalah pendidikan dalam keluarga, adalah pendidikan tauhid. Ya, seorang orang tua itu wajib untuk memberikan pendidikan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kalimat syahadat kepada anaknya, mengajarkan bagaimana mengaji, bagaimana sholat, ya. Itulah kemudian yang harus terjalin dalam keluarga. Jadi minimal itulah hak-hak yang boleh didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Ya, mungkin itu anak-anakku sekalian pertemuan kita hari ini, dan insya Allah untuk tugas-tugasnya nanti dilihat di lembar tugas. Anda sekalian bisa melihat dan membuka buku paketnya di halaman 115, 114, 116, ya. Di sana ada beberapa penjelasan-penjelasan. Inilah yang kita dapatkan pada hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.